Assalamualaikum anak-anak. Selamat siang. Hari ini kita belajar materi bermain bersama. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah kalian mempelajari bab ini, kalian mampu menemukan dan mengelompokkan gambar benda. Kalian mampu memeriksa penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan spasi. Kemudian, kalian mampu menjelaskan dan mengikuti instruksi guru. Ayo semuanya anak-anak, siap-siap. Lihatlah gambar pada bab 1 ini, adakah permainan yang kalian sukai? Ada yang bermain peta umpet, dan ada juga yang bermain patok lele. Permainan tradisional ini memiliki banyak manfaatnya. Permainan tradisional ini banyak meningkatkan kemampuan berpikir logis pada saat mengatur rencana permainan. Ayo semuanya coba lihat. Anak-anak semua coba lihat pada saat permainan peta umpet, Ayu menjadi orang yang jaga. Lalu dia berhitung semua teman-temannya, lalu berlari bersembunyi. Setelah selesai berhitung, Ayu mencari mereka. Setelah itu, mari kita perhatikan lagi tentang permainan patok lele. Pernahkah kamu bermain patok lele? Pada gambar ini, Ayu mengajak teman-teman untuk bermain patok lele. Permainan patok lele itu dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama berperan sebagai pemukul kayu. Kelompok yang kedua berperan sebagai penangkap kayu. Orang pertama pada kelompok 1 berperan mencungkil dan memukul kayu kecil dan tongkat kayu. Kemudian kelompok yang kedua berebut mendapatkan kayu itu. Jika kelompok itu berhasil menangkap kayu, permainan berlanjut terus. Dan jika tidak bisa ditangkap oleh kedua kelompok, permainan dimulai dari awal. Nah, anak-anak, ayo perhatikan ibu. Setelah kamu menyimak cerita tadi, kamu menjawab pertanyaan ini. Ini tugas ya, Nak. Yang pertama, permainan apa yang kamu sukai? Yang kedua, apakah kamu pernah menggambar permainan? Yang ketiga, pernahkah kamu menyampaikan gagasan pada saat bermain? Kemudian, perhatikan lagi pada bagian ini untuk menguji pemahamanmu. Mari kita menguji pemahaman terhadap yang ibu ceritakan tadi. Coba kamu berilah tanda checklist benar jika pertanyaan berikut sesuai dengan cerita. Berikan tanda silang jika pertanyaan tidak sesuai dengan cerita. Pada kejadian Ayu adalah orang pertama yang memukul kayu. Apakah sesuai atau tidak? Maka tugas kamu memberi tanda. Yang kedua, permainan itu terdiri dari 2 kelompok. Apakah sesuai dengan cerita tadi? Yang berikutnya, ayo memahami ejaan. Mari memahami ejaan. Yang pertama, huruf kapital. Huruf kapital itu sama dengan huruf besar. Penggunaannya yaitu ditulis pada pertama kalimat. Contoh, Ayu anak yang ramah. Ayu anak yang ramah. Ayu, A-nya ditulis dengan huruf kapital. Huruf pertama pada nama hari juga ditulis huruf besar. Contoh, Ayu akan berenang pada hari Minggu.
Kata minggu ditulis dengan huruf kapital. Begitu juga untuk contoh-contoh yang lain, dapat nanti kamu cari sendiri ya nak ya. Kemudian berikutnya, spasi dan tanda baca. Yang pertama, tanda titik digunakan untuk akhir kalimat. Contoh, nenek datang ke rumahku. Tanda titik. Kemudian tanda koma digunakan untuk perincian dalam kalimat. Contohnya, aku membeli gula, garam, dan minyak. Kemudian tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. Contoh, apakah kamu mau mencoba coklat ini? Pada bagian akhir diletakkan tanda tanya. Dan yang terakhir adalah tanda seru. Digunakan pada akhir kalimat perintah. Contohnya, alangkah indahnya persahabatan. Bagian akhir kalimat seru diletakkan tanda seru. Kemudian latihan menulis, yaitu tuliskanlah fungsi huruf kapital dan fungsi tanda baca. Kemudian latihan ini kamu tulis di buku latihan masing-masing. Lalu kamu menuliskan fungsi huruf kapital dan satu contoh kalimat. Begitu juga buatlah satu contoh kalimat yang memakai tanda titik pada bagian akhir. Lalu setelah tanda titik, kamu membuat contoh kalimat yang pada bagian akhirnya tanda tanya. Begitu juga buat contoh kalimat yang pada bagian akhirnya tanda seru. Dan membuat contoh kalimat yang pada bagian-bagiannya yaitu rincian, letakkanlah tanda koma. Seperti contoh di atas tadi. Setelah kamu selesai menulis latihan, kalian kumpulkan di atas meja ibu. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita hari ini. Kalau kamu masih belum mengerti, nanti bisa ditanyakan lagi ya nak, pada pertemuan berikutnya sama ibu. Kalau ada yang kira-kira tidak mengerti atau tidak paham, tanya saja tentang yang sudah dijelaskan tadi. Demikian hari ini, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak.